Hai semua, kenalin aku Regina dari Perikanan B 2017, NPM akhir 067. Aku dari kelompok 6, Ekonomi Sumber Daya Perikanan. Perkenalkan, nama saya Tinur Ramdhani. Di sini saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Diana Nuralianda, NPM akhir saya 111. Hai, perkenalkan nama saya Regina Pratama Sudiansyah dari kelompok 6 Perikanan B 2012 NPM akhir 08. Perkenalkan, nama saya Jamila Tunisa, NPM akhir 099 dari kelompok 6 Perikanan B. Di sini aku bakal bahas tentang latar belakang analisis dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagai salah satu daerah tambak di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya di sektor budidaya tambak. Nah, salah satu komoditas yang biasa dibudidayakan di Indonesia itu adalah udang windu. Kenapa? Soalnya udang windu itu memiliki nilai prospektif yang sangat tinggi dibandingkan dengan komoditas budidaya yang lain. Hal itu dikarenakan oleh 3 hal ini. Yang pertama, terbuka lebarnya pasar ekspor untuk udang windu, dan yang kedua, tingginya harga udang windu di dalam negeri yaitu 35.000 sampai 45.000 per kilo. Tapi walaupun dengan tingginya harga udang windu ini, permintaan atau minat dari masyarakat dalam negeri untuk udang windu juga termasuk tinggi. Nah, salah satu daerah di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah usaha tambak adalah daerah Kecamatan Cilincing di Jakarta Utara. Nah, ada beberapa komoditas budidaya di daerah Cilincing ini, yaitu ikan bandeng, ikan budidaya, dan tentunya juga udang windu. Komoditas udang windu ini merupakan komoditas yang produksinya itu lebih tinggi dibandingkan komoditas ikan budidaya yang lainnya. Aktivitas budidaya di sekitar Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing juga secara tidak langsung maupun langsung akan berdampak ke masyarakat sekitarnya, yaitu salah satunya dampak ekonomi dari budidaya tambak itu sendiri. Nah, berdasarkan hal-hal yang sebelumnya sudah saya sebutkan, maka perlu dilakukan kajian mengenai analisis dampak ekonomi dari keberadaan daerah tambak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Budidaya tambak yaitu budidaya yang dilakukan di wilayah pesisir pantai. Tambak itu sendiri adalah kombinasi air laut dan air tawar yang menjadikan air payau. Nah, di suatu tambak ini memiliki aneka-ragaman hayati, mempunyai plasmanupa dan lain sebagainya, aneka-ragaman yang sangat tinggi. Lalu di budidaya tambak sendiri mempunyai sumber daya ekonomis yang tinggi. Yang bisa dibudidayakan di tambak yaitu ikan bandeng, udang windu, dan lain sebagainya yang bisa hidup di air payau, yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Komoditas-komoditas tersebutlah yang bisa ditingkatkan untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat di wilayah pesisir. Itu udang windu, jenis udang yang bisa hidup di air di wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah perairan air payau. Klasifikasi udang windu yang pertama animalianya. Kingdomnya dari animalia, lalu genusnya Penaus, spesiesnya Penaus monodon. Udang windu spesies udang laut yang mempunyai ukuran besar sampai 35 cm dan bobot sekitar 260 gram. Itu yang hidup di perairan bebas di air laut, sedangkan udang windu yang dipelihara panjangnya bisa mencapai 20 cm dan bobotnya sekitar 140 gram per ekor. Udang windu ini sangat berekonomis tinggi di Indonesia, lalu dikelola dengan intensif. Udang windu dipelihara selama waktu 6 bulan dan bisa mencapai siap panen dengan bobot sekitar 120 gram per ekor. Ciri-ciri udang windu memiliki kulit tubuh yang keras berwarna hijau, dan udang windu sendiri mempunyai kekuatan pada salinitas 3 atau 35 ppt. Tergolong hewan yang nokturnal atau aktif di malam hari. Udang windu dikenal sebagai hewan kanibalisme.
kesejahteraan masyarakat tentunya bisa dapat juga dipahami dengan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu kebutuhan yang terpenuhi, di mana kebutuhan tersebut termasuk dalam kebutuhan spiritual, kebutuhan material, dan kebutuhan sosial warga negara agar dapat hidup yang layak. Kemudian ada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan tersebut dapat dihitung secara kuantitatif. Yang kedua adalah kesehatan keluarga yang baik. Dan yang ketiga adalah investasi atau investment berupa tabungan jangka panjang. Dalam kesejahteraan hidup masyarakat tentunya ada kegiatan perekonomian. Nah, kegiatan perekonomian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Yang akan dijelaskan di sini adalah kegiatan usaha tambak Kelurahan Marunda, Jakarta. Nah, salah satu kegiatan perekonomian tersebut adalah pengusaha tambak, di mana apabila tambak tersebut dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan penghasilan yang baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi di masyarakat Kelurahan Marunda tersebut. Kesejahteraan ekonomi dapat dianalisis dengan surplus produsen. Surplus produsen yang akan kita ketahui saat ini adalah surplus produsen dari pengusaha di Kelurahan Marunda. Surplus produsen dapat diartikan juga sebagai keuntungan bagi produsen, di mana sebelum mengetahui surplus produsen itu harus mengetahui harga yang ditentukan oleh pasar. Harga tersebut bisa ditentukan oleh adanya penawaran dan permintaan di pasar tersebut. Kemudian besar surplus bagi produsen itu yaitu selisih perbedaan harga minimum pasar dikalikan jumlah kuantitas atau barang yang sudah terjual oleh produsen. Apabila harga yang berlaku di pasar lebih tinggi dibandingkan harga minimal yang sudah ditentukan oleh produsen, maka produsen memperoleh surplus produsen tersebut. Dianalisislah usaha budidaya untuk mengetahui total biaya produksi yang dilakukan selama kegiatan budidaya tersebut. Adanya biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel yang sehingga diakumulasikan menjadi total biaya produksi. Setelah mengetahui total biaya produksi yang dilakukan oleh petani tambak, akan mendapatkan pengetahuan yaitu pendapatan atau keuntungan petani tambak yang diperoleh dari penerimaan hasil panen dikurangi dengan total biaya produksi. Pendapatan yang diperoleh petani tambak Kelurahan Marunda yaitu sekitar 35 juta lebih per tahun, yang berarti bahwa setiap bulannya petani dapat menghasilkan kurang lebih 3 juta per bulan, sehingga didapatkan kurva marginal cost yang setelah dianalisis itu apabila setiap menambah 1 kilogram produksi udang akan mendapatkan surplus atau keuntungan marginal cost dari analisis 40 responden petani tambak. Dari kurva marginal cost tersebut didapatkan tingkat harga sebesar Rp19.300. Harga tersebut berada lebih tinggi dari harga minimal pasar, sehingga petani dapat memperoleh surplus produsen dari tingkat harga tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan soal surplus konsumen. Jadi, surplus konsumen itu merupakan keuntungan yang diterima oleh konsumen apabila harga yang harus dibayarkan oleh konsumen lebih rendah daripada harga maksimal yang konsumen bersedia untuk berikan. Nah, pada kali ini, contoh kasusnya adalah udang windu, harga 1 kg udang windu di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi, bisa kita ketahui, misalkan harga maksimal yang bersedia konsumen bayarkan adalah 100.000. Nah, tetapi pada kenyataannya harga udang windu 1 kg di pasaran adalah 80.000. Maka range antara 80 sampai 100.000 itu adalah surplus atau keuntungan yang diterima oleh konsumen secara tidak langsung. Nah, jadi bisa kita lihat 20.000 itu merupakan keuntungan yang diterima oleh konsumen. Nah, terus semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh konsumen, maka minat dari pembelian konsumen terhadap barang tersebut semakin tinggi juga. Seperti itu.
Nah, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal kurva, dan kurva ini bisa menjelaskan juga bagaimana prinsip dari surplus konsumen dan juga surplus produsen. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah surplus dari konsumen. Nah, bisa kita lihat nih, ada garis demand dan juga ada garis supply. Nah, garis demand ini menjelaskan atau menceritakan juga bagaimana nilai paling minimal dan nilai sampai maksimal, harga yang akan dibayarkan dan bersedia dibayarkan oleh konsumen. Dan juga untuk yang garis supply sendiri di sini adalah harga yang ingin diterima seminimal mungkin dan sampai maksimal oleh produsen yang ingin diterima. Dampak ekonomi yang dapat diakibatkan oleh beradanya kegiatan budidaya udang windu di Cilincing, Jakarta Utara. Dampak tersebut dapat diukur menggunakan multiplier effect dari pengeluaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tersebut. Dampak tersebut dapat berupa dampak secara langsung, dampak tidak langsung, dan dampak kelanjutan. Dampak ekonomi tersebut dapat terjadi karena menambahnya permintaan barang dan jasa di daerah tempat kegiatan budidaya tersebut. Dampak ekonomi langsung yang diterima oleh pemilik unit usaha dari kegiatan budidaya udang windu ini adalah sebesar 62,59%. Kemudian, dampak ekonomi tidak langsung yang diterima oleh tenaga kerja lokal adalah sebesar 7,8%. Lalu, dampak ekonomi lanjutan yang merupakan pengeluaran tenaga kerja sebesar 49,47%. Nilai Keynesian Income Multiplier sebesar 0,75. Lalu ada rasio income multiplier tipe 1 sebesar 1,05 dan rasio income multiplier 2 yaitu sebesar 1,10. Hal ini menunjukkan bahwa usaha budidaya tambak udang windu di Cilincing, Jakarta Utara telah memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal meskipun masih tergolong rendah. Sekian dan terima kasih.